Tuh nyetrum nih. Wush. Nih. Wush. Halo semuanya, berjumpa kembali bersama DF Channel. Oke teman-teman, jadi kali ini saya hanya mau berbagi informasi saja ya. Jadi buat kalian yang mempunyai HP, mungkin untuk chargernya rusak, saya di sini tidak menyarankan kalian untuk menggunakan charger HP yang murah ataupun yang kualitasnya memang kurang bagus ya. Jadi saya di sini ada pengalaman ya teman-teman, yang mungkin baru saja saya alami. Jadi di sini ada charger HP. Ini charger HP fast charging. Saya beli ini waktu beli HP bekas ya di counter dan dikasih charger ini. Tetapi memang saya hanya gunakan sebentar karena waktu itu saya coba upload di grup Facebook. Banyak ya teman-teman yang menyarankan untuk tidak menggunakan charger itu, katanya untuk kualitasnya kurang bagus dan lebih direkomendasikan untuk beli yang lebih bagus lagi. Akhirnya saya nggak pakai untuk charger ini, dan saya sempat ngecek juga untuk harga charger ini ya lumayan murah memang ya di online. Dan untuk bobotnya juga ini ringan ya, ringan kayak gini. Ini sudah fast charging ya teman-teman. Di sini terlihat ya, ada keterangannya. Untuk outputnya 5 volt 3,5 ampere, 9 volt 2 ampere, dan 12 volt 1,5 ampere. Jadi setelah saya tidak gunakan ya memang ini nggak terpakai ya. Paling kadang cuman saya pakai buat ngecas baterai ya, baterai 18650. Biasanya suka buat ngecas itu atau enggak ngecas power bank ya. Cuman nih saya kemarin ngalamin sendiri dengan charger ini, dimana untuk modul power bank saya rusak gara-gara charger ini. Jadi sebelumnya saya menggunakan modul power bank ini ya teman-teman. Yang kemarin saya buat video itu sebenarnya modul chargernya baru. Ini sudah saya buatkan untuk power banknya udah jadi. Nah tuh nyala seperti itu ya. Jadi ini saya menggunakan modul yang baru. Sebelumnya itu saya sebenarnya pakai ini ya teman-teman. Nah ini. Jadi gimana ceritanya kok ini bisa rusak? Awalnya saya ngecas ya, ngecas pakai ini. Saya cas. Itu waktu pertama kali nyoba itu ya normal-normal saja ya. Fast chargingnya bekerja. Waktu itu saya cek menggunakan USB meter, itu keluar 11 volt ya, 11,3 kalau nggak salah. Terus saya cas saja untuk ini sampai full itu bisa. Nah keesokan harinya itu kan power banknya sempat saya pakai ya, terus saya coba cas lagi menggunakan ini. Hanya beberapa detik lah, colokan di listrik, langsung seketika modul power banknya ini mati. Saya pegang di bagian sini panas banget, dan juga di modul chargernya ini juga panas. Terus saya coba buat ngecek di sini langsung pakai USB meter itu ya, yang bentar saya tunjukkan ya. Nah ini ya, jadi saya coba buat ngecek langsung di sini, dan setelah saya colokkan gini ternyata untuk voltasenya itu keluar 22 volt. Itu sebentar saja ya teman-teman. Ini langsung saya lepas karena memang untuk modul ini itu tidak kuat sebenarnya di tegangan voltase tinggi ya. Maksimal yang bisa itu di 9 volt. Itu di deskripsi waktu saya beli modul ini. Tetapi ya waktu penggunaan buat di fast charging di 12 volt ini masih bisa bisa nggak masalah ya, ini masih kuat gitu. Cuman kalau lebih tinggi ya nanti lama-lama bakal rusak ini untuk modul ini. Jadi ya segitu teman-teman. Normalnya di HP kan 5 volt ya, kalau fast charging kan sampai 12. Ini bisa sampai di 22 volt. Itu waktu saya ngecek pakai ini, itu sebentar saja teman-teman. Waktu saya ngeceknya itu langsung saya cabut, dan ya pantesan ini langsung mati karena memang keluarnya cukup besar ya. Setelah ini saya gunakan. Nah ini ada kejadian lagi ya teman-teman, yang ini malah lebih parah karena ini kan hanya power bank ya. Ini yang jadi korban adalah HP teman-teman. Tuh
Ini udah saya lepas dan ini saya kasih modul gini karena ini udah rusak bagian casnya. Jadi ceritanya waktu itu ini kan cuman saya letakkan kayak gini ya di atas meja itu. Untuk apanya, kabelnya juga sudah saya lepas, kabel datanya memang saya pakai buat di charger lainnya. Itu HP ini kan, ini punya ibu saya. Biasanya ibu saya itu kalau ngecas HP ini selalu minta bantuan saya, jadi tolong caskan HP-nya itu gitu kan. Nah, ibu saya itu mungkin ya niatnya mau mencoba ngecas sendiri ya supaya bisa, karena baru belajar HP. Jadi coba ngecas sendiri lah pakai casan ini, ternyata ya udah langsung rusak nih HP. Ini udah nggak bisa dicas lagi nih teman-teman. Saya nggak tahu waktu kejadian itu karena memang saya pas nggak di rumah ya. Waktu saya pulang itu ibu saya tolong ya itu dicasin gitu. Saya cas pakai casan orinya ini, saya cas kok nggak masuk, mana HP-nya panas gitu kan. Terus saya lepas, saya tanya tadi gimana kok ini HP-nya bisa panas. Ternyata habis dicas pakai kepala charger ini. Ya saya langsung ya pantesan langsung rusak karena memang ini casarnya nggak normal gitu. Ya akhirnya gini, ini udah rusak, udah nggak bisa di charger lagi karena ini yang rusak di bagian IC chargernya ya, terletaknya ini di dalam sini. Jadi ya mau ganti pun ya gimana ya, ini juga HP udah jadul ya. Akhirnya ya saya ini kasih modul TP4056 buat ngechargernya, dan HP ini saya gunakan hanya buat musikan saja. Ini masih nyala teman-teman nih, ini masih normal, cuman nggak bisa dicas karena IC casnya ini kebakar. Jadi itu untuk pengalaman saya menggunakan charger murahan kayak gini. Jadi ya buat kalian jangan beli yang murahan ya, beli yang bagus sekalian teman-teman ya. Ya memang nggak semua yang murahan itu jelek, tapi kan ya daripada kita kejadiannya kayak saya ini, lebih baik ya beli yang memang kualitasnya bagus. Saya mau coba nih teman-teman, kita cek menggunakan avometer ini kira-kira keluarnya berapa volt, karena memang belum saya cek waktu sehabis kejadian itu, cuman tes waktu ini pakai ini aja, itu pun sebentar kan, hanya beberapa detik. Nah ini ya, tuh kok meledak ya teman-teman. Ini ada suara ledakan kecil nih di bagian dalam, coba nggak apa-apa. Oke, tuh nyetum nih. Tuh meledak nih malahan. Ini bau gosong teman-teman. Aduh, ini malah meledak ya, padahal tadinya mau saya cek ini masih keluar tegangan apa tidak ya. Saya takutnya malah listriknya nanti yang konslet ya kalau saya coba ini panas nih. Gak apa-apa, kita coba bentar ya. Waduh, sudah 0, berarti sudah benar-benar ini udah rusak ya. Ini bau gosong nih teman-teman nih. Oke, kita coba buka saja ya. Sebenarnya ini udah pernah saya coba buka ya teman-teman, dan ini sudah lem lagi, jadi ini agak susah bukanya. Sebentar saya buka dulu ya. Nah oke, ini saya hancurkan saja bagian depannya karena nggak bisa dilepas ini udah saya lem jadi cukup kuat, makanya susah buat ngelepas, tinggal dikeluarkan saja. Duh susah. Bentar.
Wah, benar teman-teman, ini kosong nih. Ini habis kebakar mungkin tadi ya waktu saya colokkan. Ini kosong nih. Bentar ya. Nah, tuh. Wah, ini sampai meledak untuk elko nya ini atau kapasitor ini. Ya, seperti inilah isi daleman charger yang murah teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Jadi hanya saya berbagi sedikit pengalaman ini buat kalian ya. Kalau beli charger ya pastikan kualitasnya itu bagus supaya kalian tidak kejadian yang sama seperti yang saya alami ini. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.